Bab 526. Putro menunjuk ke arah Pramana dan berkata, Wira, bawalah Pramana bersamamu. Keluarga Sudarto itu keluarga bangsawan dari Lokana. Dia juga kenal sama koneksiku dari Provinsi Donosobo. Kalau membawanya bersamamu, kamu akan lebih gampang ketika perlu berurusan dengan pejabat. Wira berkata dengan hormat, makasih banyak, Kak Putro. Buat apa sungkan padaku? Putro melambaikan tangannya, lalu menarik Fabrian sambil berkata, bajingan ini punya tunangan di kota provinsi dan mau menjemput orang itu ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk menikah. Setelah sampai di kota provinsi, awasi dia baik-baik. Kalau dia berani pergi ke rumah bordil, patahkan saja kakinya. Wira tertawa dan menjawab, oke. Fabrian hanya bisa meringis. Kemudian, Wira melambaikan tangannya dan kelompok kereta kuda mulai bergerak diikuti orang-orang lainnya. Namun, Wira masih belum bergerak. Di zaman ini, bepergian jauh adalah masalah besar, semua kerabat dan teman pasti akan berkumpul untuk mengantarkan kepergian mereka. Jadi, orang yang sudah berkumpul sangat banyak. Namun, Suryadi dan Emran masih belum terlihat batang hidungnya. Pada saat melihat hampir semua kereta kuda sudah keluar dari dusun, Lestari pun menjadi panik dan berkata, ayah lagi ngapain sih? Semalam, dia di pabrik seharian. Sekarang, Kak Wira sudah mau pergi, tapi dia masih belum datang. Mereka sudah datang. Sebelum Lestari selesai berbicara, dia pun melihat Suryadi dan Emran yang berlari mendekat sambil memeluk satu kotak kayu besar dan satu kotak kecil. Suryadi yang memegang kotak kecil dan terlihat jelas kurang tidur berkata, Wira, kami berhasil menyelesaikannya. Nanti, kamu coba saja. Seharusnya nggak masalah. Aku dan Paman sudah mencobanya. Semua ukurannya sangat pas. Ujar Emran yang memegang kotak besar dengan penuh semangat. Ada banyak orang yang menatap kedua kotak itu dengan tatapan aneh. Mereka sangat penasaran apa isi kotak-kotak itu. Paman, Emran, terima kasih. Cepat pulang dan istirahatlah. Aku pergi dulu, ya. Wira menerima kedua kotak itu, lalu memberikannya kepada Danu dan naik ke kereta kuda. Sebaris kereta kuda bergerak menjauh secara perlahan-lahan. Lestari dan Dian berdiri di depan gerbang dusun sambil melambaikan tangan mereka hingga kereta kuda menghilang dari pandangan mereka. Seorang pria parubaya berwajah licik yang mengenakan mantel dan topi bulu tiba di Gunung Naga Biru yang terletak di Kabupaten Hiloka dengan menunggangi kuda. Ada sebilah pedang yang bergantung di punggungnya dan selembar peta di tangannya. Setelah mengamati sekelilingnya sejenak, dia berteriak dengan lantang. Tombak adalah tongkat, pedang adalah bunga. Meskipun berkelana tanpa nama dan rumah, semua adalah keluarga di jalan asri ini. Di kedua sisi lembah, beberapa bandit yang sedang berjaga menjulurkan kepala untuk melihat pria parubaya itu. Kemudian, seorang bandit tua bertanya. Sebuah pagoda menghadap ke Gunung Hijau dan membelakangi padang pasir. Siapa kamu? Ini adalah kode rahasia bandit dari aliansi rute dagang asri. Kalimat depan menunjukkan identitasnya, sedangkan kalimat terakhir menanyakan asal-usul pendatang ini. Selama tidak ada konflik, orang-orang di dunia persilatan akan saling menghormati. Orang yang memiliki reputasi bahkan akan mendapatkan sambutan hangat. Si pria parubaya tidak menjawab pertanyaan itu dan berkata, kamu cuma perlu sampaikan pada Ketua Wolfi, surat yang dia kirim sebelumnya sudah mendapat balasan. Ketua Wolfi, ekspresi bandit tua itu pun berubah. Dia memberi isyarat pada orang di sekitar, lalu berkata sambil tersenyum. Ternyata kamu itu, teman Ketua Wolfi, ya, itu berarti kamu itu salah satu dari kami. Ayo naik dulu ke gunung. Sekelompok bandit mengerti maksud bandit tua itu dan mulai mengepung pria parubaya dengan tatapan dingin. Beberapa saat yang lalu, Ketua Mary sudah memberi perintah untuk membunuh siapapun yang datang mencari Wolfi. Ternyata, memang ada yang datang mencari Wolfi. Setelah melirik reaksi bandit tua itu, raut wajah si pria parubaya langsung berubah. Dia pun meraih gagang pedangnya secara diam-diam. Habisi dia, perintah bandit tua itu. Kemudian, sekelompok bandit mulai menyerang ke arah si pria parubaya. Shoot, pria parubaya itu menghunuskan pedangnya, lalu bertarung dengan para bandit yang menyerangnya dari atas kuda. Hanya dalam sekejap, sekelompok bandit yang menyerangnya sudah tewas. Kemudian, pria parubaya itu turun dari kuda sambil lanjut melawan bandit lainnya. Akhirnya, dia berhasil menangkap bandit tua itu. Dia pun menodongkan pedangnya ke leher bandit tua itu dan bertanya. Kenapa kalian menyerangku? Apa yang terjadi pada Ketua Wolfi? Kalau kamu nggak mau bicara, aku akan langsung membunuhmu. Ketua Wolfi sudah ditangkap dan dibunuh Wira Darmadi dari Kabupaten Uswal. Bandit tua itu buru-buru menjelaskan dengan ketakutan. Sekarang, pemimpin tempat ini adalah Ketua Mary. Katanya, orang yang datang mencari Wolfi harus ditangkap dan dibawa untuk bertemu dengannya. Apa? Ketua Wolfi sudah tewas. Pria parubaya itu tertegun, lalu memenggal kepala si bandit tua. Setelah itu, dia naik ke kudanya dan bergegas pergi, dia berteriak dengan mata yang penuh aura membunuh. Wira, Mary, beraninya kalian membunuh Ketua Wolfi. Aku pasti akan membunuh kalian. Bab 527. Di kota pusat pemerintahan Lokana. Semalam, sekelompok pasukan berkuda bergegas pergi menuju balai prefektur. Orang yang memimpin di depan adalah satria yang mengenakan baju zirah besi.
Setelah sampai di depan balai prefektur, Satria pun turun dari kuda dan berjalan masuk. Kemudian, dia memberi hormat pada seorang pejabat yang mengenakan jubah merah sambil melapor dengan buru-buru. Pak, aku dapat berita bahwa Wira sudah datang ke kota pusat pemerintahan Lokana untuk berdagang. Sebelum tahun baru, Satria bukan hanya ditegur karena tidak kompeten, tetapi pangkatnya juga diturunkan menjadi panglima pendamping. Dia sudah berusaha agar bisa naik jabatan dari jenderal pendamping ke letnan jenderal selama 5 tahun dan menghabiskan uang 5 juta gabak. Sebelumnya, pemberontakan terjadi di mana-mana dan letnan jenderal yang tidak mampu mengalahkan para pemberontak juga banyak. Jika bukan karena Wira yang membawa prajurit untuk mengalahkan Wolfi, Satria tidak mungkin terlihat tidak kompeten sehingga pangkatnya diturunkan. Dalam beberapa hari terakhir, Satria berusaha menahan kekesalannya dan mencari kesempatan untuk balas dendam. Bukan hanya dia, Dirja, prefektur wilayah ini juga sudah diturunkan pangkatnya dari pejabat tingkat 4 atas menjadi pejabat tingkat 4 bawah. Dirja berkata sambil tersenyum, aku juga sudah dapat beritanya. Apa rencanamu? Gampang saja, Satria berkata dengan ekspresi suram. Berhubung kelompoknya membawa senjata, kita hanya perlu mengutus orang untuk mencegat dan menggeledahnya, lalu diam-diam menaruh beberapa baju zirah dan busur panah ke dalam barang-barangnya. Dengan begitu, dia sudah bisa ditangkap secara sah. Setelah dikurung di penjara, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghabisinya. Dirja mendengus. Kamu benar, tapi, berbuat begitu nggak akan menguntungkan kita. Tentu saja ada, Pak, dia sudah menyebabkan pangkat kita diturunkan. Asalkan bisa menghabisinya, kita sudah termasuk membalaskan dendam kita. Dirja mencibir. Jadi, apa gunanya balas dendam? Setelah menyadari ada maksud yang tersirat dalam kata-kata Dirja, Satria pun berkata dengan hormat. Silakan Bapak beri petunjuk. Aku tahu kamu membenci anak itu. Aku juga sangat membencinya, tapi, nggak ada gunanya kita balas dendam dengan cara membunuhnya. Kalau mau kembali ke posisi kita sebelumnya, kita harus bayar sejumlah uang kepada atasan dan mencari orang untuk membantu kita mengaturnya, ujar Dirja dengan cemberut. Satra sepertinya sudah tersadar dan bertanya. Jadi, maksud Bapak? Dirja menjawab sambil tersenyum. Dengar-dengar, anak itu sudah meraup puluhan miliar saat perang besar di Jagabu. Dia sudah menimbulkan masalah yang begitu besar untuk kita. Sudah saatnya, kita meminta ganti rugi. Mata Satria langsung berbinar, lalu dia berkata, aku akan segera mengaturnya. Caramu terlalu ekstrim. Kalau nggak diperlukan, jangan digunakan. Lagian, ada orang di istana yang membelanya. Dirja melambaikan tangannya, lalu melanjutkan. Aku sudah mengatur semuanya. Kalau dia patuh, situasinya nggak perlu sampai begitu parah. Satria menjawab sambil mengerutkan kening. Dengar-dengar, sifat anak itu sangat buruk dan dia juga tipe orang yang nggak patuh. Dirja berkata dengan ekspresi dingin. Kalau dia nggak patuh, kita akan pakai caramu untuk membuatnya patuh. Seorang pria parubaya turun dari kereta kuda. Dia memakai pakaian bagus, topi pejabat, dan ada giok putih yang tergantung di ikat pinggangnya. Dari parasnya, dia terlihat seperti orang yang sangat bijaksana dan cerdas. Pemilik penginapan membungkuk dan berkata dengan penuh sanjungan. Pantas saja pagi ini ada banyak burung yang berkicau, ternyata Pak Lasmanai. Mau datang, silakan masuk. Pria parubaya itu tidak menyahut dan mengeluarkan sebuah undangan, lalu berkata. Berikan ini pada Tuan Wira yang tinggal di penginapan kalian semalam. Pemilik penginapan menerima undangan itu, lalu berlari ke depan kamar Wira. Lasmana Pangestu. Bab 528. Setelah melihat nama di undangan, Wira pun bertanya dengan heran. Siapa orang ini? Semalam, kelompok Wira tiba sangat larut di penginapan. Namun, pagi ini, sudah ada orang yang datang berkunjung dan orang itu juga orang yang tidak dikenalnya. Pemilik penginapan buru-buru menjawab, Pak Lasmana itu dermawan di Kabupaten Pirola. Dia sudah memperbaiki jalan, membagikan makanan untuk orang yang tertimpa bencana, merawat anak yatim dan wanita janda, membangun kuil, dan melakukan perbuatan baik lainnya. Bahkan patih kami juga sangat menghormatinya. Wira berkata dengan kening berkerut. Aku mau dengar ucapan yang jujur. Danu yang berdiri di samping mengeluarkan uang sebanyak 5.000 gabak dan memberikannya kepada pemilik penginapan menerimanya dengan senang, tetapi tetap berkata dengan sopan. Tuan Wira, Pak Lasmana itu orang dari keluarga kaya kabupaten kami. Hampir setengah rumah yang ada di kota ini adalah miliknya. Bahkan Pak Pati juga agak mewaspadainya. Dengar-dengar, dia juga punya koneksi di kota pusat pemerintahan. Selain ini, aku nggak tahu informasi lainnya lagi. Wira berkata dengan ekspresi datar. Kalau begitu, biarkanlah dia masuk. Pemilik penginapan pun merasa lega, lalu berlari keluar. Tidak lama kemudian, Lasmana berjalan masuk bersama 2 orang pengawal yang menjinjing kotak makan. Lasmana berkata sambil menangkupkan tangannya. Tuan Wira, selamat datang ke Kabupaten Pirola. Kenapa kamu nggak memberitahuku kamu mau datang? Sebagai tuan tanah di kabupaten ini, aku pasti akan menyambutmu dengan baik. Ini sedikit niat baikku. Walaupun nggak mahal, semuanya dimasak koki. Rasanya juga lumayan enak. Kedua pengawal itu segera membuka kotak makanan yang mereka bawa dan aroma makanan pun menyerbak memenuhi ruangan. Terima kasih, Pak Lasmana.
Wira berkata tanpa ekspresi. Tapi, kita sepertinya nggak saling kenal, kan? Wira merasa orang yang tiba-tiba datang menyanjungnya pasti tidak berniat baik. Jika dinilai dari reaksi pemilik penginapan sebelumnya, Lasmana seharusnya bukanlah orang yang baik. Tuan Wira, bisnismu sudah terlalu besar sehingga kamu nggak mengingat tokoh kecil sepertiku. Ada sedikit amarah yang melintasi mata Lasmana. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum paksa. Aku ini pedagang garam Kabupaten Pirola yang juga membeli garam dari tambak garam Vika. Aku termasuk orang yang mengandalkan Tuan untuk menghasilkan uang. Lasmana tidak menyangka Wira begitu sombong dan berani berpura-pura tidak pernah mendengar tentang dirinya. Pantas saja istana bisa menurunkan dekret untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bekerja di istana. Baru disanjung sedikit, dia sudah langsung merasa dirinya sangat hebat. Lasmana merasa Wira sangat tidak pandai membawa diri. Pedagang garam. Ekspresi Wira langsung berubah dan dia menjawab, semua bisnis garam ditangani adik sepupuku. Kalau Pak Lasmana mau berdiskusi soal itu, silakan cari dia di Jagabu. Lasmana menggosok-gosok tangannya dan berkata, Tuan Wira, siapa yang nggak tahu kalau orang yang benar-benar berkuasa itu kamu? Jujur saja, jarak pengangkutan garam dari Jagabu hingga Kabupaten Pirola itu 150 km. Oleh karena itu, keluarga Pangestu selalu rugi setiap tahunnya. Harap Tuan bisa turunkan sedikit harganya agar keluarga Pangestu bisa mendapat sedikit keuntungan. Wira terkekeh dan berkata, berhubung keluarga Pangestu rugi setiap tahun, aku akan segera menuliskan surat kepada adik sepupuku untuk berhenti menjual garam kepada keluarga Pangestu. Kalau enggak, keluarga Pangestu bisa bangkrut. Tambak garam Vika memasok garam untuk 3 kota pusat pemerintahan, yaitu Jagabu, Lokana, dan Pinali. Awalnya, saat Wira baru mengakuisisi bisnis garam, pedagang garam dari ketiga kota pusat pemerintahan ini masih sangat patuh dan tidak berani mengeluh. Setelah istana menurunkan dekret itu, para pedagang garam ini pun mulai berulah. Saat Sony kembali ke Dusun Darmadi di tahun baru kemarin, dia mengatakan bahwa para pedagang garam ini mengutus orang untuk pergi ke tambak garam Vika dan meminta penurunan harga. Di antara mereka, pedagang garam dari kota pusat pemerintahan Lokana yang paling keterlaluan. Sekarang, tambak garam Vika sudah menambah satu proses penyaringan lagi sehingga garam yang dihasilkan adalah garam halus. Berhubung khawatir beban rakyat jelata juga meningkat, Wira memutuskan untuk tetap menjual garam dengan harga 25 gabak per setengah kilogram kepada pedagang garam. Namun, garam di Kabupaten Pirola malah dijual seharga 70 gabak per setengah kilogram. Selain itu, para pedagang ini juga mencampur 20% pasir ke dalam garam halus sebelum menjualnya kepada rakyat jelata. Tak disangka, setelah mengetahui dekret dari istana, orang-orang ini malah berani meminta pengurangan harga lagi. Mereka benar-benar serakah. Ekspresi Lasmana pun berubah. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum licik. Tuan Wira, sepertinya kamu masih belum tahu perubahan situasi saat ini. Bab 529. Wira mencibir. Kalau begitu, coba katakan memangnya bagaimana situasi saat ini. Lasmana menjawab, istana sudah melarangmu untuk ikut ujian kerajaan. Itu adalah cara mereka merobohkan keluarga Gumilar. Sekarang, nggak ada pejabat di Jagabu yang berani mendukungmu lagi. Saat perang besar berlangsung, kamu sudah meraup kekayaan keluarga bangsawan di Jagabu. Mereka pasti akan balas dendam. Jadi, kamu nggak mungkin bisa mempertahankan tambak garam Vika. Hehe, Wira tersenyum sinis. Setelah Yuda pergi dan istana menurunkan dekret itu, keluarga bangsawan di kota pusat pemerintahan Jagabu pasti akan menyerang balik. Namun, Wira percaya bahwa Farhan yang mengendalikan balai prefektur, ditambah dengan Chandra, Basuki, Herdian, dan pasukan perbatasan lain yang sudah diangkat menjadi komandan pasti mampu melawan para keluarga bangsawan itu. Selain itu, kamu juga sudah menghabisi Wolfi yang memberontak di Kabupaten Hiloka. Tindakan itu memang terlihat sangat berwibawa, tapi kamu sebenarnya sudah menimbulkan masalah besar. Lasmana mengejek. Apa kamu tahu kalau Letnan Jenderal dan Prefektur Lokana sudah turun pangkat gara-gara kamu? Sebelumnya, waktu Pak Satria memerintahkan pasukannya kembali ke kota pusat pemerintahan dan melewati Kabupaten Pirola, aku sempat bertemu dengannya. Dia bilang kalau aku bertemu denganmu suatu hari nanti, aku harus menyambutmu dengan baik. Aku juga dengar tentang Pak Dirja yang merasa sangat kesal terhadapmu. Setelah mendengar ucapan Lasmana, Wira pun terkejut. Dia tidak menyangka menghabisi Wolfi akan menimbulkan akibat seperti ini. Namun, Lasmana yang mengetahui reaksi kedua orang itu dengan jelas sangatlah menarik. Jika Lasmana tidak sedang menipunya, itu berarti awalnya, Wira mengira Lasmana datang karena masalah bisnis garam. Namun, sepertinya inilah tujuan utama Lasmana. Aku tahu kamu itu bukan penakut. Lasmana mendengus. Tapi, sekarang kamu sudah masuk ke kota pusat pemerintahan Lokana. Kalau mau memperluas bisnismu sampai ke kota provinsi, kamu harus melewati tempat ini. Jadi, kamu nggak akan bisa menghindari Pak Satria dan Pak Dirja. Wira memicingkan matanya dan bertanya, apa kamu lagi menyampaikan ancaman mereka padaku? Kata-kata Tuan sudah berlebihan. Lasmana tersenyum tipis dan berkata, aku ingin membantumu menyelesaikan konflik dengan Pak Satria dan Pak Dirja. Dengan begitu, kamu pasti bisa berbisnis di kota provinsi tanpa halangan. Wira tersenyum, lalu bertanya,
Bagaimana kamu mau membantuku menyelesaikan konflik ini? Sebenarnya, cara penyelesaiannya nggak susah, tapi juga nggak gampang. Lasmana mendengus. Para pejabat merasa naik jabatan akan membawa kekayaan. Sekarang, kamu sudah menyebabkan Pak Satria dan Pak Dirja turun pangkat. Asalkan kamu memberikan mereka sejumlah uang supaya mereka bisa kembali ke posisi sebelumnya, lalu memberikan sedikit ganti rugi atas kegundahan mereka selama ini, aku rasa mereka nggak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Wira memicingkan matanya dan bertanya, ternyata kamu itu perantara mereka. Katakanlah, berapa banyak uang yang mereka inginkan? Tuan Wira, kamu sudah berpikir kejauhan. Aku bukan perantara mereka, aku hanya mau membantumu. Kejujuran Wira membuat Lasmana terkejut. Dia buru-buru melanjutkan, sekarang, uang yang dibutuhkan untuk naik ke posisi prefektur tingkat 4 atas sebesar 30 juta, sedangkan posisi letnan jenderal tingkat kelima atas butuh 5 juta. Hanya untuk mengembalikan pangkat mereka ke posisi sebelumnya, kamu butuh mengeluarkan sekitar 40 juta. Ditambah dengan sedikit ganti rugi untuk mereka, seharusnya 100 juta sudah cukup. Wira mengerutkan keningnya dan bergumam, 100 juta. Uang sebesar 100 juta memang bukanlah apa-apa bagi Wira. Namun, itu tetap merupakan jumlah yang sangat besar. Pajak setahun di kabupaten kebanyakan hanya sekitar 2-3 juta, sedangkan pajak setahun di kota pusat pemerintahan sekitar 100 juta. Di sisi lain, keluarga kaya kabupaten rata-rata mampu mengumpulkan 200-300 juta dari merampas kekayaan orang lain. Dalam satu kabupaten, paling banyak hanya ada 3-4 keluarga kaya seperti itu. Uang sebesar 100 juta memang banyak, tapi itu seharusnya bukan masalah bagi Tuan. Lasmana terkekeh dan melanjutkan, kamu sudah meraup setidaknya miliaran saat perang besar kemarin. Selain itu, kamu juga punya bisnis sabun, gula, dan pedang treksa yang menghasilkan banyak uang. Kedua orang itu hanya menginginkan sedikit uang. Kamu anggap saja buang sial. Wira tertawa, lalu bertanya, kalau mereka mau uang sebesar 100 juta, kamu mau apa? Bab 530. Aku hanyalah seorang pesuruh yang mengantarkan pesan, yang ku mau nggak banyak kok. Lasmana tersenyum, lalu melanjutkan. Berhubung tambak garam Vika sudah jatuh ke tanganmu, bagaimana kalau tahun ini, kamu turunkan harga garamnya 5 gabak per setengah kilo? Setiap tahun, kuota garam untuk Kabupaten Pirola adalah 500 ton. Asalkan Wira menurunkan 5 gabak per setengah kilogram garam, Lasmana bisa mendapat tambahan keuntungan sebesar 5 juta gabak. Meskipun yang didapatkannya jauh lebih sedikit daripada Satria dan Dirja, dia pada dasarnya hanyalah pesuruh yang diperintahkan untuk mengantarkan pesan. Dia sudah puas bisa mendapatkan 5 juta gabak, apalagi 5 juta gabak juga bukanlah jumlah yang kecil. Wira tersenyum sinis dan bertanya, bagaimana kalau aku menolaknya? Tuan Wira, aku sarankan sebaiknya kamu sadari statusmu dengan jelas, lalu pertimbangkanlah pro dan kontranya. Lasmana berkata dengan yakin. Meraup uang sebanyak itu dan menyimpannya untuk diri sendiri nggak ada bedanya dengan cari mati, apalagi nggak ada yang melindungimu. Aku hanya akan berbicara sampai di sini. Kamu putuskan saja sendiri. Wira pun tersenyum melihat Lasmana yang berani mengintimidasinya. Kemudian, dia berkata, maaf, tapi pulanglah. Lasmana mengira Wira akan takut pada ancamannya. Selain itu, Lasmana juga hendak langsung memeras uang Wira sebesar 100 juta. Sebelumnya, saat bangsa Agrel menyerang kota pusat pemerintahan Jagabu, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang maju. Wira sendiri yang harus mengambil risiko untuk menghadapi semuanya. Setelah Wira mendapatkan keuntungan, orang-orang ini malah ingin memerasnya. Apa mereka kira Wira itu orang lemah yang bisa ditindas seenaknya hanya karena istana menurunkan dekrit seperti itu? Apa katamu? Ekspresi Lasmana langsung berubah. Dia berkata dengan dingin. Jangan nggak tahu diuntung. Kalau aku sebarkan berita ini ke seluruh kota pusat pemerintahan, menyesal juga nggak ada gunanya lagi. Kamu memang bisa kembali ke Kabupaten Uswal, tapi bisnis sabun, gula, dan pedang treksamu nggak akan bisa dilakukan di Lokana, apalagi di kota provinsi. Gula dan pedang treksa adalah bisnis besar. Lasmana tidak percaya Wira rela melepaskannya. Bagaimanapun juga, keuntungan dari kedua bisnis ini sudah melebihi 100 juta. Ini juga merupakan rencana Dirja. Setelah mendapatkan 100 juta untuk kali ini, dia akan meminta sejumlah uang lagi setelah lewat beberapa saat. Dia bermaksud untuk memeras Wira secara perlahan-lahan. Seorang pedagang yang tidak diperbolehkan bekerja di istana adalah orang kaya yang bisa diperas para pejabat kapanpun mereka mau. Kamu nggak usah khawatir apa aku bisa memperluas bisnisku sampai ke kota provinsi atau enggak. Sekarang, pergilah. Wira berkata dengan dingin, aku khawatir aku nggak bisa menahan diri untuk nggak menamparmu kalau kamu terus berada di sini. Sikapmu yang sombong dengan mengandalkan kekuasaan orang lain terlihat sangat menyebalkan. Hanya seorang pesuruh malah berani mengancam Wira dengan mengandalkan dukungan orang di belakangnya. Ekspresi Lasmana langsung berubah menjadi dingin. Dia berkata, Tuan Wira, kusarankan sebaiknya kamu pikirkan baik-baik dulu sebelum menjawab. Jangan lupa, ini adalah Kabupaten Pirola. Keluarga Pangestu. Plak. Sebelum Lasmana menyelesaikan ucapannya, Wira sudah tidak tahan dan menamparnya.
Sialan, beraninya kamu menamparku. Lasmana langsung murka dan menerjang ke arah Wira bagaikan seekor hewan buas yang marah. Dia adalah tuan tanah di Kabupaten Pirola. Tokoh sehebat apapun yang melewati tempat ini juga harus menghormatinya. Namun, Wira malah berani menamparnya. Hanya saja, sebelum Lasmana sempat mendekati Wira, sebilah pedang Treksa sudah menodong lehernya. Danu menatap Lasmana dengan pandangan membunuh dan berpikir dalam hati. Kalau orang ini berani menyentuh kaki Wira, akan langsung kupenggal kepalanya. David juga membawa sekelompok prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam dan menyerbu masuk dengan garang. Mereka sudah mendengar dari luar bahwa para pejabat korup ini ingin memeras uang Wira. Jika bukan berkat Wira, kota pusat pemerintahan Jagabu pasti sudah jatuh ke tangan bangsa Agrel dan orang-orang ini mungkin sudah terbunuh. Namun, mereka malah bersikap seperti ini terhadap Wira. Bagi mereka, pahlawan yang berjasa besar bagi kerajaan seharusnya dihormati tidak peduli kemanapun dia pergi. Alhasil, baik Dirga maupun Wira malah tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari istana. Orang yang satu gugur karena difitnah, sedangkan yang satunya lagi malah dilarang bekerja untuk istana. Bab 531. Istana yang seperti ini. Tuan Wira, jangan bertindak gegabah. Aku hanyalah orang yang datang untuk menyampaikan pesan. Saat merasakan ketajaman pedang Treksa dan tatapan membunuh para prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam, Lasmana langsung ketakutan. Wajahnya juga menjadi pucat dan dia mulai berkeringat dingin. Tidak peduli apakah Wira benar-benar berjasa dalam mengalahkan bangsa Agrel atau tidak, dia sudah berhasil memusnahkan desa 3 harimau di Kabupaten Uswal dan Wolfi di Kabupaten Hiloka, serta menjatuhkan keluarga Silali dan keluarga Suteja yang merupakan 2 keluarga kaya Kabupaten Uswal. Dia adalah tipe orang yang tidak ragu untuk mengambil tindakan ekstrim. Awalnya, Lasmana masih bersikap sopan. Namun, setelah membicarakan tentang Dirja, dia malah jadi lupa diri. Kalau begitu, sampaikan pesanku pada orang itu. Aku orang yang gak akan cari masalah duluan. Tapi, kalau ada yang cari masalah denganku, aku akan menghadapinya tanpa peduli apa statusnya. Sebelum mengusikku, suruhlah dia pikirkan dengan baik apa dia sanggup menanggung konsekuensinya atau enggak, ujar Wira dengan acuh tak acuh. Tuan Wira sangat pemberani. Aku akan menyampaikan kata-kata Tuan dan menunggu untuk menyaksikan kehebatanmu. Kata Lasman sambil menggertakkan gigi. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Wira meliriknya dengan tatapan dingin, lalu berseru. Berhenti. Lasmana bertanya dengan kesal. Apa Tuan Wira mau melarangku pergi? Wira melirik makanan-makanan di meja, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Bawa pergi makanan busukmu itu. Makanan busuk. Setelah mengerti maksud Wira, Lasmana pun meringis dan mengemasi makanan-makanan itu sebelum pergi dengan kesal. Di dalam ruangan, Danu dan David menatap Wira. Suasananya terasa agak suram. Fabrian dan Pramana juga berjalan masuk dengan ekspresi marah. Kemudian, Fabrian memaki. Sialan, beraninya seorang prefektur pecundang menindas Paman Wira. Pramana juga menambahkan dengan marah. Aku pernah dengar soal Dirja yang sering korupsi dan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Tapi, aku nggak ngangka ternyata tingkat keserakahannya sudah separah ini. Pejabat-pejabat Nuala benar-benar buruk. Sekarang, aku baru mengerti kenapa dulu guru memilih untuk mengundurkan diri. Bekerja bersama pejabat-pejabat seperti ini sungguh memalukan. David berkata, Tuan Fabrian, Tuan Pramana, mereka pasti akan cari masalah dengan Tuan Wira karena Tuan Wira sudah menolak permintaan mereka. Sebaiknya, kita pikirkan dulu cara menghadapi mereka. Para pejabat bisa menggunakan banyak alasan untuk mencelakai Wira yang tidak memiliki jabatan resmi. Bagaimanapun juga, rakyat jelata pada dasarnya tidak bisa melawan pejabat. Sebab, membunuh pejabat setara dengan memberontak. Namun, mereka juga akan ditindas apabila tidak membunuh para pejabat itu. Saat ini, mereka benar-benar berada dalam situasi yang serba salah. Fabrian berkata, ayo suruh Paman Putro datang. Dengan begitu, dia bisa kasih pelajaran sama prefektur Lokana itu. Guru memang bisa menekan Dirja kalau datang kemari. Tapi, perjalanan kita kali ini mencapai 500 km. Nggak mungkin guru mengikuti kita melakukan perjalanan yang jauh ini. Tubuhnya pasti nggak kuat. Jawab Pramana dengan kening berkerut. Apa yang dikatakan Pramana benar. Pamanmu sudah berumur, kita nggak bisa membiarkannya melakukan perjalanan ini. Wira menepuk-nepuk bahu Fabrian, lalu berjalan mondar-mandir sambil berkata, kita masih belum bisa memastikan apa yang dibilang Lasmana itu benar atau enggak. Tapi, kita tetap harus mempersiapkan diri. Fabrian bertanya, Paman Wira, apa rencanamu? Wira memicingkan matanya dan berkata, tergantung seberapa jauh mereka hendak bertindak. Pramana tanpa sadar bergidik setelah melihat tatapan Wira yang mengerikan. Keesokan sorenya, di ruang kerja Dirja di Balai Prefektur Lokana. Dirja sedang duduk di kursi utama, sedangkan Satria berdiri di sisinya. Lasmana berlutut di lantai dan menceritakan dengan mendetail mengenai seluruh pertemuannya dengan Wira kemarin. Brak, Dirja menggebrak meja dan berkata dengan marah. Dasar bajingan nggak tahu diri. Aku sudah memberinya jalan keluar dengan menghormati Putro, tapi dia malah nggak menghargainya dan berani mengancamku. Apa dia kira orang-orang di belakangnya itu berguna? Putro sudah mengundurkan diri begitu lama dan Amangkurat Wutari juga nggak disukai raja.
Nggak ada satupun dari mereka yang bisa membelanya. Apa dia nggak tahu aku bisa menghabisinya dengan gampang? Bab 532. Dirja sudah mengetahui garis besar latar belakang Wira dan tahu bahwa Wira memiliki andil dalam mengalahkan bangsa Agrel. Namun, dia tidak peduli. Berhubung tidak diberi penghargaan dari istana, itu berarti raja tidak mengakuinya. Jika begitu, berjasa atau tidak sama sekali tidak penting. Awalnya, Dirja tidak ingin langsung menyerang Wira karena mendengar bahwa faksi Kemal lumayan menyukai Wira. Namun, dia tidak peduli lagi. Penurunan pangkatnya kali ini adalah usul Kemal. Jadi, dia akan menjatuhkan Wira, lalu meraup sejumlah kekayaan Wira dan menggunakannya untuk mendukung Ardi. Pada saat itu, dia pasti bisa naik pangkat dengan lebih mudah. Ternyata anak itu memang sangat keras kepala. Satria mendengus. Pak, bagaimana kalau kita langsung menjebaknya? Kita suruh saja prajurit untuk menyelipkan baju zirah dan panah busur ke kereta kudanya, lalu menuduhnya dengan alasan memberontak. Dengan begitu, kita sudah bisa mengendalikan hidup dan matinya. Satria sudah pernah menghancurkan banyak orang dengan cara seperti ini. Bagaimanapun juga, menurut peraturan istana, menyembunyikan baju zirah dan sebagainya setara dengan memberontak. Itu adalah kejahatan besar yang akan dijatuhi hukum mati. Laksanakanlah. Aku mau tahu seberapa hebatnya dia. Perintah Dirja sambil menggertakkan gigi. Ekspresinya terlihat sangat dingin. Ini adalah salah Wira sendiri karena tidak menghargai kesempatan yang diberikannya dan memaksanya untuk melakukan tindakan kejam. Begitu menggunakan cara yang diusulkan Satria tadi, masalahnya tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan mengeluarkan uang sebesar 100 juta. Wira pasti akan rugi besar. Setelah mengiyakan perintah Dirja, Satria pun hendak pergi. Pas Satria, tunggu. Lasmana buru-buru berkata, setelah Wira menolak usul Pak Dirja, aku sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Tapi, mereka masih tinggal di penginapan itu. Selain itu, Wira juga mengutus belasan orang untuk pergi ke segala penjuru. Entah apa yang sedang direncanakannya. Dirja mencibir, apa lagi yang bisa dilakukannya? Dia belum pergi jelas karena berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Orang yang dia utus pergi pasti sedang mencari orang yang bisa membujukku untuk mengurangi kerugiannya. Dia seharusnya berniat untuk ingin melewati rintangan ini dengan mudah. Lasmana berkata dengan kening berkerut. Pak, aku rasa anak itu nggak terlihat seperti mau berdamai. Kalau nggak mau berdamai, apa yang bisa dilakukannya? Apa mungkin dia punya kemampuan untuk melawan Pak Dirja? Dia cuma pelajar yang dilarang ikut ujian kerajaan dan bekerja di istana. Kedua orang yang ada di baliknya juga dibenci Yang Mulia. Lagian, orang yang paling berkuasa di kota pusat pemerintahan Lokana itu Pak Dirja. Jadi, nggak ada gunanya juga dia mengundang siapapun kemari. Cibir Satria. Benar juga, Lasmana akhirnya merasa lega. Di kota pusat pemerintahan, orang yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah prefektur. Saat ini, pemerintahan sangat korup. Prefektur tentu saja bisa menghadapi seorang pedagang dengan mudah. Wira mau kabur setelah menyinggung Pak Dirja, jangan mimpi. Gumam Lasmana dalam hati. Setelah tinggal di Kabupaten Pirola selama 5 hari, Wira akhirnya membawa kelompoknya melanjutkan perjalanan ke selatan. Begitu keluar dari Kabupaten Pirola, ada 10 kereta kuda tambahan yang mengikuti kelompok ini. 2 hari kemudian, mereka tiba di wilayah yang berjarak 5 km dari kota pusat pemerintahan Lokana. Namun, kereta kuda mereka tidak masuk ke kota, melainkan melewati sebuah jalan kecil untuk melewati kota pusat pemerintahan. Setiap kereta kuda yang memasuki kota pusat pemerintahan harus membayar pajak 2% tidak peduli apakah untuk berdagang atau bukan. Namun, pajak ini juga bisa dihindari. Asalkan ada sarjana kabupaten, sarjana provinsi, atau sarjana kerajaan yang melakukan perjalanan bersama, mereka tidak perlu membayar pajak untuk masuk kota. Jadi, ada banyak pelajar bereputasi yang akan menggunakan cara ini untuk membantu orang membawa masuk barang dagangan mereka. Namun, Wira tidak ingin mengambil risiko dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba, Danu yang memegang teropong berkata dengan ekspresi serius. Kak Wira, di depan ada sekelompok besar orang berkuda yang mendirikan barikade. Sepertinya mereka mau menghentikan kita. Bab 533. Wira mengambil teropong itu dan melihat situasinya. Di persimpangan jalan di depan, sekelompok prajurit yang mengenakan baju zirah dan memegang busur panah sedang memeriksa kereta barang yang keluar masuk kota. Biasanya, orang yang mendirikan barikade untuk inspeksi barang hanyalah 10-20 orang. Namun, jumlah orangnya saat ini malah ada lebih dari 200 orang dan semuanya juga bersenjata lengkap. Wira langsung berkata dengan ekspresi suram. Putar balik, coba kita lihat jalur satunya lagi. Meskipun sudah melakukan persiapan untuk melawan, Wira tetap merasa lebih baik menghindar jika memungkinkan. Kelompok kereta kuda mereka pun berbalik dan berjalan selama 2 jam sebelum sampai ke jalur satunya lagi. Danu melihat melalui teropong, lalu berkata dengan kening berkerut. Kak Wira, jalan di sini juga dibarikade. Orang di sini malah lebih banyak dari yang sebelumnya, mungkin ada sekitar 300 orang dan semuanya juga bersenjata lengkap. Wira menjawab, kalau begitu, ayo kita lihat apa mau mereka. Kedua jalur untuk melewati kota pusat pemerintahan yang bisa dilewati kereta kuda sudah dibarikade dengan ketat. Hal ini sangatlah mencurigakan.
Kelompok Wira meneruskan perjalanan mereka dan tiba di persimpangan jalan yang dijaga oleh lebih dari 300 prajurit. Sebagian prajurit itu terlihat gemuk dan kuat, sedangkan sebagian besarnya terlihat kurus hingga baju zirah mereka juga sangat longgar. Ada banyak prajurit yang menggosok-gosok tangan mereka dan juga ingusan karena kedinginan. Di belakang pasukan itu, terdapat sebuah kereta kuda mewah. Di dalam kereta kuda, ada kompor arang yang sedang menyala. Panci perunggu yang terletak di atasnya sedang memanggang daging dan mengeluarkan aroma lezat. Seorang prajurit dalam kereta kuda yang mencium aroma itu pun menelan ludah, lalu menuangkan arak dengan hati-hati. Di sisi lain, Satria sedang bersandar di dalam kereta kuda. Dia yang sudah agak mabuk menghabiskan arak dalam mangkuknya, lalu melempar mangkuk itu ke atas meja dan memaki. Sialan, lambat sekali jalan Wira. Aku sudah menunggunya di sini selama 3 hari. Pokoknya, aku harus merampas sejumlah besar uangnya. Prajurit di samping Satria tidak berani menyahut dan lanjut menuangkan arak untuknya. Setelah menghabiskan semangkuk arak itu lagi, Satria memakan sepotong daging kambing dan memaki sambil mengunyah. Dasar anak nggak tahu diri. Kenapa nggak serahkan uangnya saja dengan patuh? Gara-gara dia, aku jadi harus menunggu dalam kedinginan di sini. Kalau dia sudah sampai, aku pasti akan memberinya pelajaran. Setelah memutuskan untuk menghadapi Wira, Dirja memerintahkan Satria untuk mengerahkan prajuritnya, sedangkan Lasmana bertanggung jawab untuk mengawasi pergerakan Wira. Namun, orang-orang yang diutus Lasmana untuk mengikuti Wira sudah dipukul mundur sehingga Satria tidak mengetahui keberadaan Wira sekarang. Oleh karena itu, Satria hanya bisa menempatkan pasukan komando daerah di beberapa persimpangan untuk berjaga dengan ketat. Tiba-tiba, seorang prajurit berlari mendekat dan berkata, "Pak, sepertinya orang yang kamu tunggu sudah tiba." Satria langsung keluar dengan mengambil pedangnya. Sementara itu, prajurit yang berada di dalam kereta kuda buru-buru meletakkan botol arak dan memasukkan sepotong daging ke mulutnya. Setelah mengelap mulutnya, dia mengambil jubah tebal dari dalam kereta kuda dan segera menyusul Satria. Melihat Satria yang menggigil akibat udara dingin, prajurit itu buru-buru menutupi tubuh Satria dengan jubah tebal itu. Satria menerimanya, lalu memakainya dan melirik ke arah kereta kuda yang mendekat. Lasmana bilang kereta kudanya cuma ada 20, kenapa jadi ada 30? Gumam Satria dengan heran, kemudian, dia memberi perintah dengan nada dingin. Coba tanya dari mana asal kereta kuda itu. Prajurit itu berlari ke depan dan bertanya, lalu berlari kembali dan melapor dengan gembira. "Pak, mereka dari Kabupaten Uswal. Ternyata memang anak itu." Satria langsung kegirangan dan memberi perintah. "Kepung mereka." Begitu kereta kuda sampai di perbatasan jalan, sekelompok prajurit mengepung mereka sambil menodongkan senjata ke arah kereta kuda. Satria berteriak dengan sombong, "Di mana Wira? Cepat keluar!" Wira turun dari kereta kuda dengan ekspresi datar. Danu yang memegang pedang juga mengikuti Wira dalam dekat. Para prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam menatap pasukan komando daerah yang mengepung mereka dengan tatapan dingin. Bab 534. "Kamu Wira, apa benar kamu yang menangkap Wolfi?" Tanya Satria sambil mengamati Wira dengan ekspresi kurang percaya. Dia tidak percaya pria tampan di hadapannya berhasil mengalahkan Wolfi bersama dengan sekelompok orang desa. Sebagai letnan jenderal yang memimpin 3.000 prajurit, dia bahkan belum tentu mampu melakukannya. "Aku Wira, tapi yang menangkap Wolfi bukan aku, melainkan Zabran." Wira melirik pria kekar itu, lalu melanjutkan. "Kalau nggak ada masalah lain lagi, sebaiknya Bapak biarkan aku lewat. Kami harus melanjutkan perjalanan kami." "Sialan, kamu masih berpikiran untuk melanjutkan perjalanan. Tangkap orang ini." Satria yang sudah agak mabuk langsung murka dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Wira. Bagaimanapun juga, Wira sudah mengalahkan Wolfi dan menyebabkannya turun pangkat. Selain itu, Dirja sudah mengutus orang untuk meminta 100 juta pada Wira, tetapi Wira malah tidak bersedia memberikannya. Sekarang, Wira malah berniat untuk langsung pergi. Mana mungkin Satria membiarkannya pergi dengan begitu saja. Setelah mendapat perintah dari Satria, sekelompok prajurit langsung menyerbu ke arah Wira. Ekspresi Wira langsung menjadi suram. Dia tidak menyangka Satria akan begitu angkuh hingga berani langsung menangkapnya tanpa alasan. Apa Satria mengira dia begitu mudah dihadapi? Begitu melihat ekspresi Wira, Danu, pasukan Zirah Hitam, para veteran, dan pemuda dari tim pengawal langsung menghunuskan pedang treksa masing-masing. Di tangan kiri setiap orang juga ada sebuah pelindung kayu. Tatapan mereka menjadi sangat tajam. Para prajurit yang menyerbu Wira langsung berhenti. Menurut mereka, sekelompok orang ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, mereka langsung bergidik dan menjadi lemas. Para prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mereka sudah sering menghadapi situasi hidup dan mati. Bahkan prajurit berkuda bangsa Agrel juga takut pada mereka, apalagi pasukan komando daerah yang tidak berpengalaman ini. Begitu Wira memberi perintah, pasukan Zirah Hitam bisa langsung menghabisi prajurit bersenjata lengkap ini dengan mudah. "Kenapa berhenti? Cepat serang, tangkap mereka." Satria menendang seorang bawahannya, lalu melirik prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam sambil mendengus. "Hei, orang desa, buat apa kalian menghunuskan pedang? Memangnya kalian mau memberontak dengan membunuhku? Apa kalian nggak takut seluruh keluarga kalian juga ikut dijatuhi hukuman mati?"
Pasukan Zirah Hitam, para veteran, pemuda dari tim pengawal mengerutkan kening, tetapi tidak menyimpan pedang mereka. Mereka semua tidak takut untuk memberontak apabila orang-orang ini berani menyentuh Wira. Jika Wira dicelakai orang-orang ini, mereka harus kembali hidup susah seperti dulu. Wira berjalan maju dan berkata, "Pak Satria, kalau mau menangkap kami, kamu seharusnya kasih alasannya, kan? Apa kesalahan kami?" Alasan. Begitu mendengar pertanyaan Wira, Satria langsung tersadar dan mencibir. Ada kelompok pedagang yang menyembunyikan panah busur dan baju zirah dengan niat memberontak. Pak Dirja sudah memberi perintah untuk memeriksanya dengan ketat. Aku curiga kalian menyembunyikan benda-benda terlarang itu. Cepat suruh bawahanmu mundur. Aku mau geledah barang. Kalian, boleh saja. Wira melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu berkata, "Turunkan semua barang kita dan buka semua pintu kereta kuda supaya Pak Satria lihat apa kita membawa barang terlarang atau enggak." Begitu Wira selesai berbicara, para pemuda dari tim pengawal dan pasukan Zirah Hitam langsung menurunkan barang-barang dari 20 kereta kuda. Barang-barang utama yang mereka bawa kali ini ada 4 macam, yaitu gula putih, sabun, pedang, treksa, dan produk kaca. Gula putih dikemas dalam toples, sabun diletakkan dalam kotak kayu, dan pedang treksa disimpan dalam kotak pedang individual. Mengenai produk kaca, semuanya adalah dalam bentuk kotak kayu dan bingkai kayu, peralatan tidur, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup sehari-hari ditaruh dalam 10 kereta kuda di belakang. Setelah semua barang diturunkan, jendela kereta kuda juga dibuka dan menunjukkan 20 kereta kuda yang kosong melompong. Tidak ada tempat lain lagi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan barang. Satria dan sebagian prajurit yang berniat untuk menjebak kelompok Wira pun agak terkejut. Mereka sudah mempersiapkan baju zirah dan panah busur untuk memfitnah Wira. Namun, sekarang mereka tidak bisa menyelipkan apapun di dalam kereta kuda yang kosong. Satria menelan ludah, lalu menggertakkan gigi sambil melirik ke arah 10 kereta kuda di belakang dan bertanya, "Itu juga kereta kuda kalian, kan?" Bab 535. Wira mengangguk dan menjawab, "Benar, tetapi isinya hanyalah bantal, selimut, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Teman-temanku juga duduk di dalam. Yang penting itu kereta kudamu." Mata Satria langsung berbinar. Kemudian, dia melirik ke arah orang-orang kepercayaannya di belakang dan berkata, "Cepat geledah 10 kereta kuda itu. Lihat apakah mereka menyembunyikan barang terlarang di sana." Sekelompok prajurit yang dibagi menjadi 10 tim pun bergegas mengepung 10 kereta kuda itu. Mereka langsung menarik turun orang yang ada di dalam kereta tanpa peduli pada kemarahan orang-orang itu. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kereta kuda, lalu menaruh baju zirah dan panah busur ke dalam selimut serta pakaian sebelum pura-pura menggeledah. Para prajurit itu melakukan hal yang sama di 10 kereta kuda Wira dan bahkan tidak menyembunyikannya dari orang-orang yang mereka tarik keluar. Mereka merasa orang-orang ini akan segera tahu alasan mereka melakukan hal ini. Jadi, mereka tidak peduli meskipun orang-orang ini melihat tindakan mereka. Bagi mereka, di wilayah ini, orang yang paling berkuasa adalah Dirja dan Satria. Orang lainnya tidak akan mampu melawan. Para prajurit itu sepertinya sama sekali tidak sadar bahwa sekelompok orang yang mereka tarik turun dari kereta kuda sudah sangat marah. "Pak Satria, aku menemukan sebuah panah busur dan baju zirah." "Aku juga. Aku menemukan 2 baju zirah." "Pak Satria, orang-orang ini adalah pemberontak. Mereka menyembunyikan barang-barang terlarang." "Pak Satria, ada total 10 panah busur dan 20 baju zirah yang ditemukan di dalam 10 kereta kuda ini." Seorang bawahan Satria berseru, terkejut, seolah-olah memang merasa sangat terkejut. "Apa, kalian menyembunyikan barang terlarang dan juga dalam jumlah yang begitu banyak?" Satria juga pura-pura terkejut, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia berkata, "Menurut aturan Nuala, menyembunyikan masing-masing 3 buah panah busur dan baju zirah adalah pelanggaran besar. Wira, apalagi yang mau kamu katakan? Kalau kamu sudah berbuat begitu, apalagi yang bisa kukatakan?" Wira pun tertawa saking marahnya. Meskipun berjarak begitu jauh, dia juga bisa melihat para bawahan Satria yang memasukkan barang-barang terlarang itu ke dalam kereta kuda. Ini tidak ada bedanya dengan jebakan yang dilakukan secara terang-terangan. Intinya, mereka tidak berniat untuk melepaskan Wira. Danu, pasukan Zirah Hitam, para veteran, dan pemuda dari tim pengawal juga murka. Selama perjalanan, Wira sudah mengatakan bahwa akan ada situasi seperti ini. Namun, mereka masih merasa ragu. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, mereka baru sadar bahwa sekelompok orang ini jauh lebih tidak tahu malu dari yang mereka bayangkan. "Itu berarti kamu sudah mengakui kesalahanmu. Kalau begitu, suruh bawahanmu untuk letakkan senjata mereka." Satria berkata dengan sombong, "Semua orang yang melawan akan langsung dibunuh." Sekitar 100 ahli panah langsung menarik panah busur mereka. Wira memicingkan matanya dan berkata, "Satria, apa kamu nggak takut kelihatan orang lain dengan menanam bukti secara terang-terangan? Memangnya kenapa kalau ada yang lihat? Aku memang mau memfitnahmu. Siapa yang berani menjadi saksimu?" Satria berkata dengan angkuh, "Biarpun ada yang berani bersaksi untuk membelamu di kota pusat pemerintahan Lokana, Pak Dirja yang akan mengadili masalah ini. Kamu nggak akan bisa melawannya."
Benar, kalau rakyat jelata yang mengalami hal seperti ini, nggak akan bisa melawan kalian. Ujar Wira dengan penuh amarah. Sepanjang sejarah, rakyat jelata memang tidak pernah bisa melawan pejabat. Para pejabat bisa memutarbalikkan fakta dengan mudah, sedangkan rakyat jelata hanya bisa menerima nasib. Satria berkata dengan sombong, baguslah kalau kamu tahu. Cepat menyerahlah. Menyerah. Jangan mimpi. Wira mencibir. Biarpun harus mati, aku juga akan menarik musuhku untuk ikut mati bersama dan menghancurkan egonya. Tapi, orang buta sepertimu bahkan nggak layak menjadi musuhku. Orang buta. Begitu menyadari makna tersirat dari ucapan Wira dan orang-orang di belakang Wira yang tidak terlihat panik sedikit pun, Satria pun merasa ada yang tidak beres dan bertanya. Apa maksudmu?